Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alivia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Di video ini saya akan menjelaskan eh, paket tracer ya. Paket tracer em, 5.1.9 yaitu paket tracer mengenai investigate STP loop prevention. Pada objek kali ini akan menjelaskan uh, bagaimana mengamati status port spanning tree dan mengamati proses konvergensi spanning tree. Kemudian di sini kita juga harus menjelaskan pengoperasian um, spanning tree protokol. Kemudian yang ini kita akan menjelaskan bagaimana spanning tree protokol mencegah switching loop, sementara mengizinkan biar tidak redundansi dalam jaringan yang aktif ya. Oke, ini instruksi yang pertama. Kita mengamati contoh convergent spanning tree ini ya contohnya. Jadi ini mungkin partnya mungkin berwarna hijau semua dan ini tidak kelihatan ya. Oke, terlihat ya. Jadi di sini ada port yang hijau yang tidak mengalami redundansi. Kemudian yang ini berwarna orange yang mengalami redundansi. Kemudian eh, kita membaca step yang pertama itu kita memverifikasi konektivitas, di mana di sini kita um, ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas antar host ya, antar host uh, apakah berhasil atau tidak. Jadi pertama kita itu masuk ke PC2 ya. PC2 ya. Kita buka, kita lihat PC2 IP-nya. Kita coba kita copy ya. Oke, ini adalah IP dari PC2. Kemudian kita akan mengecek di PC1. Kita akan mengecek ya di PC1 bagian comment from ya. Kita akan kita akan mengecek PC1 dengan cara ping 192.168.1.101. Nah, sudah berhasil ya. Berarti di sini uh, konektivitas PC1 itu berhasil ya. Oke. Selanjutnya lanjut ke langkah yang kedua. Kita akan melihat status spanning tree di setiap saklar. Oke, di sini gunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree dari setiap switch. Kemudian di sini kita suruh melengkapi tabel untuk tujuan aktivitas ya. Apakah sesuai atau tidak. Tuh. Kemudian informasi tentang port untuk terang gigabyte port fast Ethernet adalah port akses. Oke, tentang basis. Oke, jadi di sini pada langkah 2 ini kita akan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 dan kemudian mengecek apakah sesuai dengan nih. Oke ya. Oke.
Di sini kita akan masuk ke switch 1 CLI ya. Oke, kita enable. Kemudian kita masuk show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini untuk statusnya kita memakai FWD atau forward, ya kan? Forward nih. Di sini untuk gigabyte 01 itu menggunakan forward, kemudian 0 gigabyte 02 kita memakai forward juga untuk di switch 1. Kemudian untuk root break-nya itu adalah no karena di sini tidak dijelaskan ya. Nih, tidak dijelaskan. Oke. Selanjutnya kita cek di switch 2. Oke. Enable, kemudian show spanning tree VLAN 1. Oke. Di sini nih. Di sini gigabyte 01 itu kita forward, kemudian gigabyte 02 itu memakai forward. Kemudian untuk statusnya itu adalah yes, karena di sini dijelaskan ya. Untuk break-nya nih ya. Break, oke. Selanjutnya kita ke switch 3. Itu kita masuk ya, seperti tadi, enable, show, spanning tree, VLAN 1. Oke, di sini mungkin cukup berbeda ya dari switch 1 dan switch 2 karena untuk gigabyte 01 itu forward statusnya, kemudian untuk gigabyte 02 itu BLK atau block, di mana blok ini mungkin mengalami suatu masalah ya, atau tidak bisa dijalankan oleh port. Tuh, seperti itu. Oh ya, untuk break-nya, untuk root break-nya itu di sini tidak dijelaskan ya, jadi statusnya adalah no. Oke. Selanjutnya, kita menjawab pertanyaannya ya. Kita menjawab pertanyaannya, paket tracer menggunakan link like yang berbeda pada salah satu koneksi antar switch. Pertanyaannya di sini, menurut kamu, how do you think, menurut kamu apa arti lampu pada tautan ini? Jadi pada paket tracer ini, pada lampu ya, lampu menggunakan link like yang berbeda ya untuk mengkoneksikan. Artinya itu tidak bisa meneruskan port frame berbeda dalam keadaan spanning tree, dalam keadaan blokir. Jadi untuk di sini ya, jadi untuk yang hijau ini yang tadi kita cek ya, PC1 ke PC2 itu bisa. Jadi kan otomatis PC2 ke PC1 juga bisa. Di sini kan link like-nya itu adalah hijau, di mana dia tidak dalam keadaan spanning tree atau keadaan blokir. Jadi untuk yang berwarna orange ini adalah suatu port yang mengalami blocking atau mengalami spanning tree, gitu kan. Selanjutnya, how path will friend take from PC1 dan PC2? Jalur apa yang akan diambil frame 1 dan 2? Tadi kita frame-nya melewati switch 1, kemudian switch 2, kemudian PC 2 kan. Jadi di sini
adalah jalur yang dilalui untuk dari PC1 ke PC2. PC1, switch 1, switch 2, kemudian baru ke PC2. Selanjutnya, why do the frame not travel through switch 3? Itu mengapa bingkai tidak melewati. Kenapa pada cat tracer ini atau frame ini, port ini tidak melewati switch 3? Ya karena switch 3 ini dalam keadaan blocking. BLK tadi kan kita sudah mengecekkan switch 3 yaitu dalam keadaan forward dan blocking. Karena blocking itu berada di uh, gigabyte 02. Ini orange adalah dalam keadaan blocking atau dalam keadaan spanning tree. Oke ya. Selanjutnya, why has spanning tree placed a port in blocking state? Itu mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Nah, jika port meneruskan frame, ya, maka akan terjadi loop switching atau dalam keadaan mendorong kinerja. Jadi, eh, switch 3 ini dalam keadaan blocking biar eh, tidak agar tidak terjadi redundant karena redundant itu dalam arti dia hanya memiliki satu jalur. Ini kan memiliki dua jalur gitu kan. Jadi kan otomatis jalur yang satunya itu tidak bisa berjalan atau dalam keadaan blocking. Oke ya. Untuk langkah yang kedua itu kita akan mengamati konvergensi spanning tree. Oke ya. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Pada langkah ini, langkah yang pertama, kita harus menghapus koneksi antara switch 1 dan switch 2, kemudian membuka jendela CLI, bisa kelar S3, dan keluarkan perintah tadi ya, show spanning tree VLAN 1, agar jendela CLI terbuka. Buka jendela konfigurasi, pilih alat hapus dari bilah menu. Klik tabel dan menghubungi S1 dan S2. Oke. Kemudian lanjut yang langkah kedua, kita amati konvergensi uh, spanning tree. Kemudian yang A, buka prom CLI, saklar S3. Kemudian S3, keluarkan peta spanning tree. Yang B, gunakan tombol panah untuk mengingat perintah show spanning tree VLAN 1. Keluarkan berulang kali. Oke. Oh, ini berulang kali hingga lampu tautan hijau. Yang tadinya orange menjadi hijau gitu. Oke ya. Jadi caranya itu, langkahnya, pertama kita buka switch 3. Kan kita masukkan lagi perintah ya, ini masih BLK dalam keadaan pemblokiran. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk salah. Oke, ini ya. Coba kita hapus saja dulu ya tadi. Hapus. Oke, kita hapus, sudah hapus ya. Oke. Jadi kita klik lagi. Kita lagi ya. Kemudian kita, nah, kan tadi kan posisi atau keadaan switch 3 itu tadi apa BLK ya. Gigabyte 02 itu tadi kan BLK. Kita refresh lagi. FWD. Jadi coba kita lagi. Oke. Jadi
perubahannya itu yang pertama itu adalah LRN, artinya learning. Kemudian berubah lagi menjadi forward atau eh, dia itu tidak mengalami pemblokingan lagi FWD. Jadi di sini statusnya adalah forward ya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita ke step 2. Jadi ya, ini adalah jalurnya. Jadi ketika dia mengalami hmm, looping, artinya dia sudah tidak lagi mengalami pemblokingan, gitu ya. Kita ke step kedua. Apa yang terjadi? What do you let in the process? Oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada status gigabyte uh, 02 ini yang tadi itu dia mengalami pemblokiran yang berwarna lampunya itu berwarna orange. Kemudian adanya perubahan status dari dia mengalami BLK atau blocking, kemudian LRN, kemudian forward FWD, kan? Selanjutnya, you have observed the transition input status in status that occurs itu hmm, Anda telah mengamati transisi dari status terjadi spanning tree berpindah. Oke, jadi dari spanning kita sudah berhasil ya tidak mengalami pemblokingan lagi. Oke, verify connectivity by oke. Apakah memverifikasi konektivitas dengan melakukan ping dari PC1 ke PC2. Dan di sini harus berhasil karena ini tidak mengalami pemblokingan lagi. Oke, kita kembali ke PC1 ya. PC1, command prompt, kita ping kembali ya. Ping. Ya. Oke. Jadi sudah berhasil ya portnya. Jadi tadi kan jalurnya dari PC1 kan melewati switch 1, switch 2, dan baru PC2 kan. Karena tadi itu tidak melewati switch 3 karena dia mengalami pemblokingan. Nah, selanjutnya ketika tadi sudah menghapus jalur dari S1 switch 1 ke switch 2, kita hapus, kemudian kita eh, ubah kembali, itu berubah jalur. Jadi PC1 ke PC2 itu melewati jalur S1, S3, S2, kemudian baru PC2. Kemudian, apakah ada port yang menunjukkan lampu orange yang menunjukkan lampu orange dalam keadaan spanning tree selain itu meneruskan. Mengapa? Tahu. Oke. Jadi, karena tidak ada jalur redundant itu dua jalur atau jalur yang berulang. Itu jadi tidak mengalami redundant lagi. Jadi dia hanya memiliki satu jalur. Jika ada dua jalur atau mau ada dua jalur atau berulang, maka harus dicegah melalui loop STP untuk mencegah redundant seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi pada kesimpulannya pada paket tracer project ini yang tadinya memiliki dua jalur atau redundant berulang menjadi satu jalur.
Karena memiliki dua jalur redundant, ya otomatis jalur yang satunya itu mengalami blocking atau like linknya itu adalah orange. Oke, jika jalur satunya dihapus, kemudian kita em, ulang kembali melihat kembali ya dengan show spending tree VLAN 1, maka statusnya akan berubah menjadi satu jalur. Jadi like like link yang tadinya orange menjadi hijau seperti itu ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.